tertarik. Jujur aku tuh memang dari dulu suka banget sama sepak bola gitu. Jadi memang selalu ngikutin sepak bola gitu. Termasuk sepak bolanya Indonesia gitu. Terus memang ya memang pas aja gitu momennya ketika aku berangkat ke Miss Universe itu kan banyak banget yang dukungan-dukungan gitu dari beberapa public figure. Nah, tiba-tiba ketika buka direct message Instagram muncullah nama Syamsir Alam itu. Pas aku lihat kayaknya kok dia udah nggak main bola. Nah itu aku kepo. Oh dulu aku sempet ngefans juga sama dia gitu loh, sempet ngidolain juga gitu. Ya udah dari situ berlanjut ternyata pribadinya juga baik, terus apa family man. Nah disitulah aku udah mulai ya udah deh coba serius gitu. Artinya memang ngefans dulu dengan karirnya, dengan profesinya ya Kak, baru kemudian lebih lanjut mengenal pribadinya lebih dalam begitu ya. Betul, iya seperti itu. Nah Kak, kalau suka dukanya nikah sama atlet pesepak bola apa sih Kak? Sukanya dulu deh. Kalau gini, jadi aku kan menjalin hubungan sesuatu hubungan sama seseorang itu untuk profesi aku nomor kesekian lah. Aku yang pertama itu kepribadiannya seperti apa. Jadi kalau dibilang sukanya mungkin ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Walaupun beliau sekarang sudah jarang aktif gitu ya di persepak bolaan Indonesia gitu. Tapi kalau dilihat dari prestasinya dia, terus track recordnya dia selama di sepak bola itu yang membuat aku sendiri ada kebanggaan tersendiri buat aku gitu. Jadi itu yang ngebuat aku suka sama dia gitu. Kalau dukanya mungkin Kak sering ditinggal kah gitu atau seperti apa? Kemarin sih pas dia masih masuk klub itu uh, sebenarnya nggak duka juga sih Mas, mungkin kayak ya lebih berat aja gitu. Apalagi kemarin pas aku melahirkan anak yang kedua itu Alam lagi TC itu kalau nggak salah hampir sebulan gitu. Itu dia pindah dari Surabaya ke lupa Kalimantan. Nah itu dia cuma punya waktu izin 2 hari untuk nemenin aku lahiran. Nah itu yang ngerasa kayak ya ampun jauh dari suami di saat kita lagi hamil pengen banget deket sama suami terus harus jauh. Nah itu berasa banget gitu. Nah Kak, yang kemudian terjadi di masyarakat adalah banyak masyarakat yang berangan-angan bisa punya pasangan atlet atau pesepak bola gitu ya Kak. Selain Nah, juga karena fisiknya yang kuat dan prestasinya yang gemilang, ternyata yang membuat masyarakat juga iri dengan para public figure yang mempunyai pasangan pesepak bola adalah gajinya yang fantastis Kak. Tanggapan kamu sendiri seperti apa sih? aku nggak bisa berbicara jauh tentang itu ya. Karena kalau dulu mungkin sebelum sama aku, mungkin Alam ya mungkin aku bisa dibilang fantastisnya itu aku nggak pernah tahu ya gitu. Nah kalau sekarang mungkin di saat aku sudah berumah tangga, terus sudah punya anak, jadi yang dibilang fantastis itu gimana ya mau bilangnya ya? Eh kayaknya nggak juga ya. Oke, kamu Gitu. Aku terkait nggak tahu sih maksudnya persepak bola, maksudnya sepak bola yang lain itu seperti apa gitu. Karena aku nggak bisa komen terlalu jauh kalau soal masalah itu, Mas. baik. Nah, kamu nggak Gitu. terkait sepak bola kan kita tahu bahwa Mm-mm. mereka memiliki latihan yang ketat, disiplin yang tinggi gitu. Nah, Iya, hal-hal seperti ini dibawa ke rumah nggak sih Kak? Maksudnya dalam hal rules di rumah dengan pendidikan ke iya, anak-anak. iya banget itu kayak disiplinnya nomor satu, terus tepat waktunya. Nah, jadi kelihatan banget itu Alam kayak mau ketemu temennya aja, itu dia nggak bisa tuh kalau misalkan telat. Jadi kayak misalkan, apalagi kan sekarang aku udah punya anak-anak nih, terus kan aku ngurus sendiri gitu. Jadi di saat waktunya udah mepet, itu dia udah mulai itu tuh kayak gelisah gitu. Jadi emang dia tuh nggak suka banget telat gitu. Itu padahal ada acara yang maksudnya tuh kayak cuma untuk main aja gitu. Tapi dia karena keseringan on time dan dia tuh nggak suka ditunggu, jadinya itu kebawa banget ke apa kehidupan pribadinya dia gitu. Itu disiplin, terus cara dia apa merancang sesuatu tuh
pokoknya atlet banget deh. Terus kayak misalkan kita juga kalau olahraga sama dia, itu sama aja kayak harus apa ya? Aku sampai bilang kayak ya kan kamu atlet beda. Jadi kayak dia tuh ngeporsirnya tuh beneran yang harus udah jangan lemah apalah segala macam gitu. Jadi benar-benar kebawa ke kehidupan pribadinya gitu. Nah, untuk Kak Bunga sendiri beradaptasi dengan kedisiplinannya Bang Alam tuh butuh waktu berapa lama Kak? Mungkin? Enggak sih kalau adaptasi karena kebetulan kan aku juga di dunia entertainment kan kayak dari pas Putri Indonesia terus sebelumnya juga aku di dunia modeling gitu kan. Jadi memang aku juga terbiasa harus on time gitu. Jadi pekerjaan di mana semua pekerjaan sih diharuskan on time gitu. Apalagi di dunia modeling kan kita juga bekerja samanya banyak ya. Banyak tim gitu. Jadi aku juga udah terbiasa gitu. Cuma bedanya mungkin kalau perempuan kan siap-siapnya lebih lama aja gitu. Nah, kalau laki-laki kan bisa lebih satset gitu ya. Jadi itu aja sih yang bikin bedanya gitu. Kak Bunga mungkin boleh spill nggak sih Kak Bunga cara menjaga keharmonisan kalian tuh seperti apa sih Kak Bunga? Nomor satu ini sih komunikasi dan kepercayaan. Kalau kunci dari aku sama alam gitu, itu nomor satunya gitu. Jadi komunikasi di saat apa kayak misalkan kita lagi jauh itu harus apa penting banget gitu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi karena kalau udah berumah tangga gitu ya kita kan beda karakter. Jadi kalau misalkan ada satu miskomunikasi aja tuh bisa debat, bisa berantem gitu. Nah itu kita benar-benar harus ngejaga banget. Yang kedua itu kepercayaan gitu. Jadi di saat Alam harus keluar kota, terus kayak sekarang nih dia lagi syuting keluar kota gitu. Iya sayang, ini sebentar ya. Ketika apa? Iya sebentar ya. Mima lagi bicara sama. Iya sebentar ya. Ketika dia lagi keluar kota, nah itu harus apa? Kepercayaan masing-masing tuh harus dipegang banget gitu. Jadi kita udah punya prinsip ketika kita lagi jauh tetap harus ada kabar-kabaran. Terus kita percaya kalau ya kamu nggak akan ngapa-ngapain gitu lah, nggak akan merusak rumah tangga ini gitu. Jadi itu sih dua itu yang paling penting untuk aku sama Alam. Oke, tadi Kak Bunga sempat bilang menjaga banget miskom gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau terjadi miskom Kak, Mm-mm. bagaimana sih cara kalian untuk meredakannya lalu memecahkan masalah itu seperti apa sih? Lebih ngobrol berdua lalu pergi berdua atau seperti apa Kak? Ngobrol berdua. Jadi kita itu tipe yang kalau ketika kita udah malam mau tidur itu kita jangan sampai ada masalah. Jadi benar-benar kita selesain dulu dan alhamdulillah Alam itu tipenya nggak mau berlarut-larut dalam masalah gitu. Jadi ketika kita punya masalah besar itu kalau bisa dikecil. Jadi kalau misalnya ada masalah kecil anggaplah kita nggak punya masalah gitu. Jadi Alam juga orangnya gampang untuk ngomong minta maaf, terus apa mungkin di sini satu sisi aku yang agak keras gitu. Jadi ketika Alam sebenarnya udah minta maaf, aku terkadang kayak masih mau ngambek gitu. Gimana sih namanya perempuan? Nah itu Alam yang mencoba udahlah, ini nggak usah terlalu panjang, bla 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 bla. Nah dari situ ya udah akhirnya aku pikir ya udahlah buat apa dipanjangin juga. Udah akhirnya kita baikan, udah langsung apa udah anggap kayak ya udahlah udah gak ada masalah gitu. Oke, Kak Bunga, kan kita tahu Ya. ya pesepak bola khususnya Bang Alam gitu ya dengan Mm-mm. karir dia, penampilan fisiknya dia, tentu banyak sekali fans lawan jenis di luar sana. Kak Bunga pernah cemburu nggak sih Kak? Kalau mungkin kalau untuk sama fans enggak kali. Maksudnya kayak ya udahlah profesional aja gitu. Dan ya itu aku percayalah Alam nggak mungkin aneh-aneh gitu ya. Kalau di satu sisi ya kalau ada yang mengagumi dia lebih kayak bangga gitu loh Mas kayak wah ini suami gue ternyata tuh banyak yang mengidolakan gitu. Jadi kalau untuk kayak kata cemburu dengan fans kayaknya enggak sih Mas. Oke. Kak mungkin terakhir Kak, Ya. ini sebentar lagi ada juga public figure anaknya almarhum Uje yang akan menikah dengan pesepak bola Egy gitu ya Kak Adiba. Mungkin sebagai pendahulu yang sudah berhasil duluan Ya. melalui hidup rumah tangga dengan sepak bola, mungkin ada pesan nggak sih Kak untuk Adiba seperti apa harusnya
menjaga rumah Oh, tangga dengan pesepak bola? kalau pesan sih, ya paling sama aja kayak biasa sih Mas. Mungkin biar pernikahannya itu sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Karena menurut aku pesan yang khusus sebagai istri atau pasangan dari sepak bola sih nggak ada yang spesifik banget. Karena setiap hubungan orang-orang kan pasti beda-beda ya gitu. Jadi yang terpenting itu pernikahannya bahagia gitu. Terus kalau misalkan nanti ada apa namanya hubungan atau masalah apapun diselesaikan dengan baik-baik, dengan apa tidak dengan apa emosi satu sama lain gitu kan. Terus nanti kalau misalkan harus bertugas harus jauh gitu hubungannya itu harus dipegang benar-benar gitu karena ya itu tadi kan mungkin salah satunya yang Masnya bilang ada banyak fans dari lawan jenis ya itu mungkin yang harus ditahan-tahan gitu dan aku juga selalu pesan sih sama Alam kalau misalkan apa ada hal-hal yang mengaitkan dengan orang ketiga jangan sampai ada di rumah tangga kita gitu aja sih Mas. Jadi kalau untuk pesan khususnya ya untuk menjadi pasangan sepak bola ya ini aja kuat-kuatin dari komen-komen netizen tapi bukan lebih kayak yang ini ya bukan kayak lebih ke hubungan lebih kayak kepribadiannya gitu loh karena aku kadang ngelihat komen-komen apa lebih ke si suaminya ini si pesepak bolanya ini gitu jadi kita harus benar-benar kasih support karena netizen-netizen sekarang kan luar biasa komen-komennya itu sih Mas. Oke, baik Kak Bunga, begitu aja. Iya, Terima kasih banyak waktunya Kak Bunga terima ya. kasih ya Mas ya. Maaf ganggu waktunya sama Nggak apa-apa, nanti kalau ada kurang-kurang boleh dihubungi lagi aja. ya,